Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah pagi ini. Pada hari ini juga kita mau bersyukur untuk pelayanan paduan suara Shalom yang memasuki usianya yang ke-55 tahun. Umat yang terkasih, ibadah pagi ini diberi tema Kaya dalam Kemurahan yang akan dilayani oleh Pendeta Royandi Tanujaya dari GKI Gunung Sari. Persembahan pujian paduan suara Shalom, pengiring pujian Saudari Gracia, Saudara Michael, Jedidia, dan Rizky. Operator LCD Saudara Agus, Lektor 1 Bapak Rudi Chandra, Kantor Saudari Vianti Gosal, Lektor 2 Penatua Sani Fajar. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Umat yang terkasih, Komisi Remaja mengundang adik-adik yang duduk di bangku SMA untuk mengikuti acara KSTS. Kepanjangannya Kemana Setelah Tamat Sekolah, yang akan diadakan di Ruang Kebaktian Remaja di Jalan Samanhudi 30 lantai 3. Acara KSTS ini diadakan pada tanggal 4 dan 5 Juli minggu depan. Tanggal 4 Juli akan diadakan seminar, tes minat dan bakat, serta konsultasi yang akan dibawakan oleh Saudara William Gunawan, dosen Fakultas Psikologi Ukrida. Kontribusi peserta sebesar Rp50.000. Dan tanggal 5 Julinya pukul 9 sampai kurang lebih pukul 11.30 akan diadakan acara sharing dari alumni dari berbagai jurusan studi untuk dapat memberikan penjelasan mengenai berbagai bidang ilmu dan aplikasinya di dalam dunia pekerjaan. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat membaca pada sisipan Warta Jemaat dan dapat menghubungi Saudari Grace Mulyani dari Komisi Remaja. Baik, dengan bangkit berdiri, mari kita mau menaikkan pujian Berhimpun Semua. Jemaat Tuhan, pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nats pembuka dalam kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9 yang berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Jemaat Tuhan, karena setiap kali kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang sebagai anak-anak Tuhan, tapi anak-anak Tuhan yang masih berbuat dosa. Karena itu mari di hadapan Tuhan kita menyadari dosa, salah kita memohonkan ampunannya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kehidupan kami setiap hari sampai kepada pagi hari ini. Seperti lagu yang baru saja dinyanyikan dan kami nyanyikan, seharusnya Engkau memang menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Dan sebagai Raja di dalam kehidupan kami, seharusnya perintah-perintah-Mu, kehendak-Mu, itulah yang kami lakukan, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu. Tapi di hadapan-Mu saat ini kami menyadari bahwa Engkau memang sudah menjadi Raja di dalam kehidupan kami, tapi seringkali juga hanya dalam bidang-bidang tertentu saja. Teristimewa di dalam bidang kerohanian, tetapi kalau menyangkut pekerjaan kami sehari-hari, kami justru tidak mengikuti apa yang menjadi perintah dan kehendak-Mu. Kami cenderung masih mengikuti kehendak dunia ini, bahkan kehendak si jahat
yang selalu mau menyimpangkan kami daripadamu. Bapa di sorga, kami juga harus mengaku bahwa kami menjadikan Engkau Raja, tapi juga hanya pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada hari Minggu. Lebih istimewa pada saat-saat kami beribadah. Tapi selepas waktu itu, apalagi pada hari-hari biasa, Engkau bukan Raja. Sebab yang jadi Raja itu kedagingan kami, dunia ini, dan si jahat. Bapa di sorga, itu sebabnya tidak selalu kami berbuat baik. Kami masih acap kali berbuat jahat dan salah kepada sesama. Seringkali kepada orang yang dekat dengan kami, di dalam rumah tangga kami sendiri. Karena itu kami sungguh menyesali semua dosa dan salah yang kami lakukan. Kami gagal menyenangkan hatimu. Kami gagal menjadikan Engkau Raja di dalam segala bidang kehidupan kami dan di segala waktu. Karena itu kami bersyukur Engkau tetap mau menjadi juru selamat kami. Dan karena itu juga kami mohon kepadamu supaya Engkau menyelamatkan kami lagi dengan mengampuni segala dosa kami. Sungguh kami percaya Engkau mendengar doa kami, sebab di dalam Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin. Bila ku renung
bagi setiap umat dan gereja yang telah mengakui dosa dengan tulus dan ikhlas. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu. Mazmur 130 ayat 3-4 berkata, "Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Silahkan saling bersalaman.
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca bagian-bagian Alkitab, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bersama dengan paduan suara Shalom yang Tuhan sudah pimpin, sertai dan pelihara sampai 55 tahun. Sampai sejauh ini juga keberadaan kami saat ini sudah dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Bapa di sorga, mampukan kami supaya penyertaan pimpinan Tuhan tidak percuma dan tidak sia-sia. Kasih Tuhan juga berarti. Begitu juga setiap kali firman Tuhan dibaca, direnungkan. Biarlah semua itu membuat kami dari waktu ke waktu menjadi orang-orang Kristen yang semakin sedikit berbuat salah dan jahat. Sebaliknya, dari waktu ke waktu kami menjadi orang Kristen yang semakin banyak berbuat baik dan benar di dalam hidup ini. Kami sadari itu hanya mungkin terjadi kalau dari waktu ke waktu juga kami bukan saja mau menjadi pendengar dan pengingat firman Tuhan, tapi lebih dari itu menjadi pemaham firman Tuhan dan pelaku firman Tuhan. Itu sebabnya kami butuh Tuhan dan firman Tuhan saat ini juga untuk berkata-kata terus kepada kami. Dan kami percaya Engkau mau menolong kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang makin hari makin berbuat baik dan berbuat benar. Sebab di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dua Samuel 1 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 27. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag. Ayat 17. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajar nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun. Jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh. Dan tanpa lemak para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi.
yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 130. Dari jurang
2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15. Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang telah karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 berkata demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berparing di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid Yesus menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?"
Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes dari Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Maka diusir Yesus semua orang itu. Lalu dibawanyalah ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegang Yesus tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saya bacakan ulang 2 Korintus pasal 8 ayat 13 yang berkata, "Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan." Sesuai tema khotbah kita, kaya dalam kemurahan, dan ini lebih banyak dibicarakan dalam surat Rasul Paulus, maka khotbah ini lebih banyak didasari dari bacaan kita tadi dari 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang lagi menanjak karirnya, tapi hidupnya ia rasakan tidak bahagia. Habis istrinya sering ngomel karena tidak ada waktu bagi dirinya dan bagi anak-anaknya. Orang tua dan keluarga besarnya sama saja, karena mereka juga suka menyesal, kecewa karena tidak ada waktu untuk mereka. Teman-teman lamanya banyak yang meninggalkan dirinya karena ya pemuda ini juga tidak punya waktu lagi buat mereka. Bahkan kalau jujur buat diri sendiri aja kadang-kadang gak ada waktu. Satu hari karena pekerjaannya, pemuda itu harus ketemuin pemimpin perusahaan di mana dia bekerja. Dan pertemuan itu di rumah pimpinan perusahaan. Sampai di rumah pimpinan perusahaan, wah, dia terpukau melihat taman rumah itu begitu tertata rapi dan begitu indah. Terus dia dengar pimpinan perusahaan bilang, "Hai anak muda, ayo masuk. Tunggu aja di dalam. Masih ada beberapa hal yang harus saya kerjain." Dengar itu, pemuda itu bukannya masuk, dia langsung temuin pimpinan perusahaan yang sekaligus pemilik rumah dan berkata, "Maaf Pak, bagaimana Bapak bisa rawat taman di rumah ini begitu indah, sambil tetap kerja dan bisa buat keputusan-keputusan hebat di perusahaan?" Tanpa mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang sedang dikerjakan, bapak itu menjawab ramah dan mengatakan, "Anak muda, mau lihat keindahan yang lain di rumah saya? Silahkan keliling rumah dulu aja. Nanti sambil keliling rumah, bawa ya mangkok berisi susu ini, kasihlah mangkok isi susu. Jangan tumpah ya. Setelah itu nanti datang lagi ke sini." Saudara-saudara, dengan sedikit heran namun senang diikuti aja perintah pimpinannya. Tidak lama kemudian ia kembali kepada pimpinan. Dia lega juga sih, mangkok berisi susu itu tidak tumpah sedikit juga. Bapak itu tanya,
Anak muda, kamu sudah lihat koleksi batu-batuan saya? Sudah lihat juga burung kesayangan saya? Sambil tersipu malu, pemuda itu jawab, maaf Pak, saya belum lihat apa-apa. Sebab konsentrasi saya itu pada mangkok susu supaya jangan tumpah. Nah, Bapak lihat kan nggak tumpah. Saudara-saudara, kemudian Bapak itu mengatakan, ya sayang sekali kamu nggak lihat. Udah kalau gitu nggak apa-apa, saya lihat lagi deh Pak. Tapi bawa lagi ini mangkok isi susu. Ya nggak apa-apa, saya bawa lagi. Dan sebentar lagi dia sudah kembali keliling rumah dengan wajah gembira, kagum. Dia berkata kepada pimpinan perusahaan, aduh rumah Bapak indah banget ya, asri, nyaman. Dan tanpa diminta dia banyak bercerita tentang apa yang dia lihat. Sementara dia bercerita, Bapak itu melihat ke mangkok yang isi susu, sudah habis isinya. Menyadari lirikan Bapak itu, pemuda itu bilang, maaf lupa, akibat keasikan menikmati indahnya rumah Bapak, sampai susunya tumpah semua. Anak muda sapa Bapak itu, ada yang bisa kita pelajari dalam hal ini. Oh iya Pak, apa Pak? Kehidupan ini ya seperti itu, harus seimbang. Seimbang menjaga agar susu tidak tumpah dan sekaligus kamu dapat menyaksikan keindahan apa yang ada di sekitar kita. Kita juga harus seimbang bagi waktu untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pengembangan otak, untuk bergaul, untuk kerohanian. Jika kita mau dan mampu menyeimbangkan waktu kita untuk hal-hal yang penting itu dengan bijak, pastilah kehidupan kita akan bahagia. Dengan tersenyum gembira pemuda itu berkata, wah terima kasih loh Pak, sekarang saya jadi nemuin jawaban atas ketidakbahagiaan saya selama ini. Saya itu hidup tidak seimbang, terlalu mikirin pekerjaan, diri sendiri gak dipikirin, keluarga enggak, teman-teman enggak. Mulai sekarang saya akan belajar hidup seimbang supaya bahagia seperti Bapak. Saudara-saudara, supaya bahagia bukan cuma dalam kehidupan berkeluarga dan bekerja, dalam kehidupan Kristen kita juga. Sebagai pribadi dan jemaat, kita butuh keseimbangan. Keseimbangan yang seperti apa yang kita butuhkan? Menurut Rasul Paulus, sebagai pribadi dan sebagai jemaat, kita perlu selalu menyeimbangkan antara pertumbuhan kerohanian kita dengan pertambahan perbuatan pelayanan kasih kita. Semakin kaya kerohanian kita, semakin bertumbuh kerohanian kita sebagai pribadi dan sebagai jemaat, seharusnya semakin kaya, semakin bertambah juga pelayanan kasih kita. Yang di dalam surat Paulus disamakan dengan semakin bertambah kemurahan kita juga, atau dalam bahasa yang lain, semakin bertumbuh kerohanian kita, harus semakin bertambah juga perbuatan baik kita yang tulus kepada sesama. Tulus itu artinya memang nggak ngarepin apa-apa sih. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, tidak ngarepin bahkan dia jadi Kristen juga, enggak. Lalu buat apa berbuat Kristen? Ya karena saya orang Kristen, saya tidak bisa berbuat lain dari berbuat kasih, berbuat kemurahan, berbuat baik. Kamu mau jadi Kristen, gak jadi Kristen. Kamu mau terima, kamu tolak.
Ya Kak, saya akan berbuat begitu saja, kecuali saya sudah berhenti jadi orang Kristen, saya berhenti berbuat baik itu. Ya, itu artinya tulus. Seperti jemaat-jemaat di Makedonia, kata Paulus. Biarpun secara materi mereka itu sangat miskin, dan secara jasmania mereka mengalami penderitaan. Ya, barangkali miskin dan penderitaan memang selalu ada kaitan. Namun dikatakan mereka kaya secara rohani. Mereka terus bertumbuh secara rohani, dan akibatnya seiring dengan itu mereka juga semakin bertambah dalam pelayanan kasih. Perbuatan kasih, perbuatan kemurahan, dan perbuatan baik. Mendengar aksi penggalangan dana oleh Paulus untuk tolong saudara-saudara seiman di Yerusalem yang lagi kesusahan dan kelaparan karena musim kemarau yang panjang. Orang-orang Kristen di Makedonia mendesak, tolong dong kami boleh ikut ambil bagian. Mereka sungguh-sungguh ingin memberi persembahan, ingin berbuat baik kepada saudara-saudara yang miskin di Yerusalem, seimbang, sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan ada kecenderungan, kata Rasul Paulus, kalau bisa mereka mau memberi lebih dari kemampuan mereka. Ya kalau bisa. Biasanya sih nggak bisa. Orang nggak bisa berbuat lebih dari kemampuan yang dia punya. Bagaimana bisa lebih dari kemampuannya? Karena itulah kepada orang Kristen sebagai pribadi atau jemaat di Korintus yang relatif lebih kaya dari orang-orang Kristen di Makedonia, Paulus minta agar mereka juga mau memberi perbuatan kasih, kemurahan, dan perbuatan baik. Wujudnya salah satunya persembahan yang seimbang dengan kekayaan rohani dan materi mereka. Saudara-saudara, prinsip keseimbangan antara pertumbuhan rohani dengan pertambahan perbuatan kasih, kemurahan, dan kebaikan yang diajarkan Paulus itu sesuai dengan pengajaran dan teladan Yesus. Kata Yesus dalam pengajarannya, setiap orang yang kepadanya banyak diberi apa? Kasih karunia Tuhan. Macam-macam itu kasih karunia Tuhan. Semua kebaikan yang kita alami dalam hidup ini, ya, yang materi dan non materi bisa disebut kasih karunia Tuhan. Semakin banyak orang diberi kasih karunia Tuhan, daripadanya akan dituntut tanggung jawab untuk berbuat banyak kasih, kemurahan, dan kebaikan kepada sesama. Nah, karena itu jangan senang dulu kalau kita berdoa minta banyak kasih karunia, Tuhan tambahin dan tambahin. Tuhan tambahin umur saya, tambahin. Tuhan tambahin supaya rezeki saya, tambahin. Tuhan tambahin pengetahuan saya, tambahin. Tuhan tambahin, ya, saya juga orang-orangnya masih tambahin. Semua ditambahin. Kita jangan senang dulu ditambahin banyak kasih karunia, sebab Tuhan bilang, kamu sadar gak, makin aku tambahin makin banyak umur, makin banyak pelajaran, makin banyak pengetahuan, makin banyak kekayaan. Tanggung jawab kamu bukan makin kecil, makin besar. Kalau kita ditambahin kasih karunia tambah, tapi tanggung jawab kita makin kecil, itu mah cilaka. Suatu hari ketemu Tuhan kita repot sekali untuk mempertanggungjawabkan. Dan Yesus sendiri membuktikan hal itu. Yesus memberi teladan keseimbangan. Ketika Paulus katakan dia kaya, penuh kasih karunia, ya nggak ada yang lebih dari dia. Sekalipun dia kaya dengan begitu banyak kasih karunia, dia juga kaya tanggung jawab. Dia tidak pakai untuk dirinya sendiri, tapi dia pakai untuk kita. Sebab dia bahkan mau memakai kasih karunia yang banyak segala yang ada padanya. Sampai dia bisa disebut jadi miskin. Gak apa-apa. Dia mau pakai semuanya
untuk menolong kita supaya kita jadi kaya. Dan kita kaya sekarang dengan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, karena dia memiliki banyak kasih karunia Allah, dia memakai tanggung jawab dengan bertanggung jawab semuanya untuk kita yang jadi sesamanya ketika Yesus jadi manusia. Prinsip keseimbangan menyadarkan kita bahwa jika sesuai kasih karunia yang Tuhan sudah lebih dulu kasih kepada kita, mungkin ada yang bilang, saya sih cuma dikasih relatif sedikit ya. Kalau saya ya relatif banyak. Atau ada yang merasa saya sih miskin ya, seperti orang Kristen di Makedonia. Atau ada yang bilang, oh ya saya sih kaya lah, seperti orang Kristen di Korintus. Dan jadi masalah setiap orang atau jemaat Kristen pasti dapat berbuat kasih, kemurahan, dan berbuat baik kepada sesama di sekitarnya. Dengan perkataan lain, cara mengecek atau mengetes sampai sejauh mana pertumbuhan kerohanian kita sebagai pribadi atau jemaat, ya dengan tanya kepada orang-orang sekitar kita. Kalau kita hidup di rumah, sekitar rumah kita. Kalau gereja, sekitar gereja ini. Sampai sejauh mana lingkungan kita sudah merasakan perbuatan kasih, perbuatan kemurahan, perbuatan baik kita kepada mereka. Tanyain deh. Jika lingkungan kita jujur mengatakan, saya berterima kasih sekali ya, sudah banyak tahun kami merasa begitu, banyak kebaikan lewat Anda, lewat gereja ini. Maka itu jadi petunjuk bahwa kerohanian kita memang sungguh-sungguh telah bertumbuh dan terus bertumbuh. Tapi sebaliknya, kalau kita mendengar langsung atau nggak langsung, berapa lama pun kita sudah berada di lingkungan kita, pribadi dan jemaat. Sudah belasan tahun kali, puluhan tahun sudah. Terus kita dengar mereka nyaris tidak merasakan perbuatan kasih, perbuatan kemurahan, perbuatan baik kita kepada mereka. Sebaliknya ini bisa jadi petunjuk bahwa kerohanian kita memang sejujurnya nyaris tidak bertumbuh. Jangan-jangan malah semakin kurang bertumbuh, nyaris mati. Saudara-saudara, di Indonesia justru karena kita saksikan masih banyak ya orang yang tidak seiman sekitar kita, pribadi dan gereja, ya gampang dihasut, gampang emosional untuk tolak, untuk rusak, untuk tutup gereja. Kita memang harus periksa diri deh. Daripada marah-marah, apa gunanya? Enggak menyelesaikan masalah, keluh kesah juga enggak. Lebih baik tanya diri, apakah kita sebagai pribadi atau jemaat Kristen yang sejauh ini dikaruniai Tuhan dengan banyak hal, makin banyak tahun, makin tumbuh dalam iman, dan nyata di dalam makin bertambah dalam segala perbuatan kasih, kemurahan, dan kebaikan kepada sesama atau enggak? Sebab saudara-saudara, biarpun kita menyaksikan sih ibadah-ibadah Kristen itu, perhatikan deh, kayaknya dalam banyak tahun makin tambah banyak ya. Ini khususnya di mal-mal segala macam. Kayaknya makin tambah semarak, musiknya juga makin bagus deh. Ya, peralatan kan makin modern, orang-orangnya juga makin banyak menguasai alat musik, makin semarak. Tapi iman kita apakah semakin bertumbuh? Karena segala perbuatan kasih, kemurahan, baik kepada sesama atau tidak? Saya khawatir malah tidak. Kita diingatkan Tuhan justru oleh fenomena perkembangan pesat dari saudara yang tidak seiman. Saudara-saudara yang menganut Buddha Seci di dunia termasuk di Indonesia. Berbeda dengan aliran Buddha lainnya yang fokusnya pada penerangan, ya pada meditasi gitu. Buddha Seci ini berfokus pada pelayanan kemanusiaan.
pada perbuatan kasih, kemurahan, dan perbuatan baik kepada sesama. Semboyannya, seperti semboyannya, biarlah agama-agama lain mengkhotbahkan tentang kasih. Kita yang melakukannya dengan tulus hati. Waduh, bagus sekali ya semboyannya. Biarin kita orang Kristen termasuk ngotbahin tentang kasih. Pagi ini juga biarin khotbahin. Kita yang melakukannya. Dan saudara-saudara, hal itu betul-betul dilakukan oleh mereka. Dan terbukti apa yang mereka lakukan itu begitu banyak dirasakan oleh orang di dunia, juga di Indonesia. Sehingga dalam waktu kurang lebih setengah abad, 50 tahun, Buddha suci itu sudah berkembang hampir di seluruh negara di dunia. Kecuali negara-negara tertutup gitu ya, seperti negara Korea Utara ya, atau negara-negara misalnya Afghanistan yang perangnya yang fanatik-fanatik, itu mereka masih tertutup. Lain-lainnya terbuka sebab mereka benar berbuat banyak, berbuat kasih. Kita sudah sering kali dengar kalau buat segala perbuatan baik mah apa coba, mulai dari ngubur ya, berobat. Kalau gereja tidak bisa tolong, datang aja sama mereka. Oh, mereka sambil apa? Mereka tunduk-tunduk, mereka berterima kasih sekali boleh dikasih kesempatan menyatakan kasih. Mereka tolong. Malah rumah juga mereka kasih. Bayangin coba. Belum berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah. Berapa tahun yang lalu ya. Di Krekotan Bunder itu sananya kan ada kebakaran tuh, pernah kebakaran. Terus salah satu anggota jemaat kami kebakaran juga. Tapi setahun udah dibangun lagi rumahnya. Bagus, keker. Sebelah-sebelahnya keker juga. Minta pelayanan perjamuan kebaktian syukur. Ketika mau melayani di sana, saya tanya, ini kamu bangun bagus sekali, rumahmu enggak berapa besar, tapi tingkatnya bangunnya besar sekali. Bagus sekali, keker, yang sebelah-sebelahnya juga. Terus anggota jemaat saya bilang, iya Pak, ini kan dibangun sama Buddha Seci. Hah? Buddha Seci yang bangun? Dalam hati saya 2 hal, saya ngomong, aduh, kamu dibangunin rumah sama Buddha Seci, ngucap syukurnya sama gereja. Kayaknya mestinya kamu yang mintanya Buddha Seci yang ngucap syukur. Syukur juga yang kedua dalam hati saya. Kamu gak minta tolong gereja. Coba kamu minta tolong gereja. Udah dirapatin, udah diomongin macam-macam. Aduh, habis-habis dah. Akhirnya tidak juga dibantu. Sebab pikirannya selalu polanya begini. Satu dibantu semua gimana? Gitu. Gak bisa. Orang miskin banyak. Kalau mereka pola pikir gini. Kalau sebanyak mungkin orang miskin dibantu, kenapa tidak? Gitu loh. Kalau perlu kita libatkan sebanyak mungkin orang. Dan karena perbuatan baik yang tulus ini, saudara-saudara, memang kegiatan-kegiatan Buddha Seci itu didukung oleh pelbagai kalangan dari pelbagai agama, termasuk kalangan Kristen dan Muslim dalam banyak tahun. Orang GKI juga saya dengar banyak yang terlibat di dalam kegiatan suci. Bukankah kekristenan yang seharusnya dirasakan dan didukung oleh pelbagai kalangan dari pelbagai agama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia? Tapi mengapa enggak begitu? Sangat boleh jadi, mudah-mudahan salah ya, sangat boleh jadi. Karena kita orang Kristen memang masih kurang menyatakan kasih kita kepada sesama dalam segala perbuatan kemurahan dan baik yang tulus. Jika benar demikian halnya, maka sebagai pribadi dan jemaat, mari kita jangan tunda-tunda lagi untuk menyatakan kasih kita dalam segala perbuatan kemurahan dan baik kepada sesama. Khususnya lewat pelbagai program kerja jemaat yang kita buat bersama, kita dukung bersama setiap tahun. Biarlah pertambahan perbuatan kasih, kemurahan, dan perbuatan baik kita kepada sesama jadi petunjuk
dari pertumbuhan iman kita dari waktu ke waktu. Kalau itu terjadi, pasti itu akan membuat kita jadi orang-orang Kristen yang seimbang. Kalau seimbang, ya berbahagia. Tapi lebih dari itu, pasti memuliakan Tuhan kita. Amin. Paduan suara Shalom akan mempersembahkan sebuah pujian lagi. Bersyukur walau berliku jalanku, karena hujan silih ganti menguatkanku. Sebab Dikau senantiasa
Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 5 Juli 2015, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Tuhan Yesus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita renungkan. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga sampai kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir ketika Tuhan Yesus memecah-mecah roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita renungkan. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri,
memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita renungkan, apakah dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus kita mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Tuhan Yesus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Tuhan Yesus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 5 Juli 2015. Dalam kebaktian yang pertama pukul 7, kebaktian kedua pukul 9.30, dan kebaktian ketiga pukul 18. Di pos jemaat Cimacan Cipanas pukul 10. Tuhan memberkati persiapan umatnya. Mari kita memanjatkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mau mengawali syafaat kami dengan syukur kami. Syukur kami atas 55 tahun perjalanan keberadaan dari paduan suara Shalom yang Tuhan sudah berkatin pakai untuk menjadi bagian dari kemuliaan nama Tuhan. Tidak hanya di tengah jemaat Tuhan di sini, tapi dimanapun Tuhan boleh memakai mereka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian. Bapa di sorga, biar Engkau terus memberkati agar paduan suara Shalom ini dapat terus menjadi wadah di mana umat Tuhan, kaum ibu khususnya yang mau memuji Tuhan boleh ikut serta di dalamnya, sehingga orang-orangnya boleh saja silih berganti, tetapi paduan suara Shalom terus tidak pernah berhenti memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk hari ulang tahun Cimacan. Biar Tuhan memberkati terus sehingga pos Cimacan ini boleh menjadi wadah di mana anak-anak Tuhan dari pelbagai gereja yang sedang berlibur tetap dapat beribadah pada hari Minggu dan merasa diberkati oleh Tuhan lewat kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan di sana. Kami juga sekarang mau memanjatkan doa syafaat kami, berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus pada minggu depan. Biar Tuhan boleh menolong kami semua, baik yang pada saat ini ikut serta dalam Sensura Murum, juga mereka yang hari ini tidak bisa hadir. Tuhan menolong mereka juga mempersiapkan diri mereka sedemikian rupa sehingga perjamuan kudus minggu depan boleh membuat mereka merasakan perjumpaan dengan Tuhan dan sungguh-sungguh terus menumbuhkan iman mereka di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga saat ini mau berdoa untuk pemerintah kami saat ini, baik di pusat juga di seluruh daerah-daerah. Biar Tuhan yang menolong agar pemerintah kami sungguh-sungguh mau belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu untuk menjadi pemerintah yang lebih mengabdi kepada rakyat, yang sungguh-sungguh lebih mau mengerjakan segala program yang dapat menyejahterakan rakyat dan yang membuat keadilan semakin tegak di dalam berbagai bidang kehidupan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, maka pemerintah kami boleh menjadi alat Tuhan untuk
menghadirkan damai dan sejahtera ini semakin nyata di dalam kehidupan semakin banyak orang di Indonesia. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, yang bergumul dengan macam-macam pergumulan hidup mereka. Entah pergumulan rumah tangga, pergumulan sakit penyakit, pergumulan pekerjaan, pergumulan juga dengan cita-cita mereka untuk studi dan lain sebagainya. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami percayakan berbagai pergumulan anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan yang telah menolong mereka juga akan menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka tepat pada waktu Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa-doa kami, dengarkan, kabulkan, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 130 ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 292 ayat 1 sampai 3. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan bagian yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga
kami boleh bukan hanya mempersembahkan materi ya Tuhan, tetapi hati kami, jiwa kami, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang menolong para hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Sekarang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang, seterusnya sampai selamanya. Haleluya, amin.